The Planet of the Apes adalah judul video game aksi petualangan yang dirancang oleh perusahaan game Prancis Visuware Studios dan diterbitkan oleh Ubisoft Entertainment untuk Fox Interactive. Menempatkan pemain di tengah dunia yang aneh namun familiar yang sebagian besar didasarkan pada film terkenal tahun 1968. Meskipun beberapa karakter film seperti Dr. Zira, Profesor Cornelius, Jenderal Ursus dan Profesor Zaius adalah bagian dari petualangan. Alur cerita berbeda dari film dan memperkenalkan mandril, babon dan elemen unik lainnya, tidak secara langsung terikat dengan salah satu film. Pemain menemukan diri mereka di dunia yang jelas tidak ramah yang dijalankan oleh kera yang memiliki kecenderungan untuk menjaga manusia tawanan berlarian dengan pakaian sederhana. Ada beberapa primata dan manusia ramah yang dapat ditemukan. Tetapi monyet-monyet jahatlah yang bertekad menghentikan Ulysses untuk mempelajari banyak rahasia. Tahun 3889. Pesawat luar angkasa Cassiopeia telah melayang di luar angkasa sejak diluncurkan pada tahun 2125. Keempat astronot dalam misi luar angkasa berada dalam keadaan mati suri selama perjalanan yang direncanakan. Tetapi sesuatu tidak berfungsi. Ketika kapal menemukan sebuah planet yang cocok untuk kehidupan manusia, ia mendarat darurat di dunia alien, dan menghidupkan kembali krunya. Ulysses, Romulus dan Sophie menemukan bahwa kesalahan telah menyebabkan kematian rekan kru mereka Martinez. Kemudian mereka mencoba menjelajahi planet yang sunyi itu. Mereka lega menemukan kehidupan manusia. Tetapi segera ketenangan itu dihancurkan oleh pemburu kuda yang dipersenjatai dengan senjata. Terlambat untuk menghindari penangkapan, para kru tewas satu persatu, Romulus, Sophie. Intro permainan berakhir dengan Ulysses, satu-satunya yang selamat, terbangun di sel jauh di dalam gua. Ini adalah pusat medis di mana manusia dibedah dan umumnya dipermainkan. Yang membuat Ulysses ngeri, jenis kera cerdas yang mematikan telah berevolusi dan sekarang mendominasi bumi. The Medical Center. Sebagai gorila yang menjaga Ulysses, makanan disediakan oleh seorang budak manusia. Ketika dia mengambil nampan, dia menemukan kunci dan catatan. Kemudian membuka pintu dengan kunci, dia keluar dari sel. Merangkak melalui ventilasi udara. Ulysses memata-matai Zaius dan Zira mendiskusikan nasibnya. Zaius tampaknya secara tidak wajar menentang manusia yang telah dipelajari Zira dan memerintahkan pemindahannya ke unit pemantauan homonid di stasiun milisi Mandril, di mana dia akan dieksekusi. Ulysses melanjutkan ke ruangan lain di mana kera sedang bereksperimen pada subjek manusia. Ulysses membunuh ilmuwan kera dan mengambil sebotol pil merah. Dia meminum pil ini dan mulai sakit parah lalu membunyikan alarm tepat sebelum dia pingsan. Dia dibawa ke kamar mayat, di mana dia sadar kembali dan melarikan diri. Lalu pingsan karena dipukul oleh teman manusia yang memberikan kucni dan membawanya ke sebuah biara. The Monastery. Ulysses terbangun di biara. Di sana ia menemukan kartrid hologram dan proyektor holografik. Dia menggunakan kartrid yang dia temukan untuk mendengarkan pesan holo yang benar-benar mengkhotbahi salah satu pemimpin terakhir umat manusia yang meratapi kehancuran peradabannya melalui perang, perpecahan, dan kera. Selanjutnya, dia menuju ke kapal, di mana sebuah dinding bergerak terbuka dan misi Ulysses terungkap. Jonah, manusia yang membawa kunci ke sel Ulysses, menjelaskan bahwa penampilannya memenuhi ramalan, bahwa seorang pria akan datang untuk menyelamatkan umat manusia. Meskipun pemimpin lain, Ellie, tidak begitu yakin. Jonah mengungkapkan bahwa dia memimpin perlawanan manusia dan planet alien ini sebenarnya adalah bumi yang sekarang disebut Netere atau pejuang perlawanan, atau oleh kera disebut Ter. Setelah perang menghancurkan umat manusia, kera mengambil alih dan manusia terpecah menjadi Elysians dan Akanites. Elysians yang memberontak kemudian terpecah menjadi 3 faksi. Dengan pemimpin mereka Elia memberikan setiap pemimpin faksi satu bagian dari peninggalan kuno untuk dijaga dan dipersatukan kembali pada saat pembaruan. Bagian emas diberikan kepada kelompok yang dipimpin oleh Yehezkiel. Dari siapa keturunan Yunus yang selamat, Thomas telah diberi bagian perak dan John bagian kaca. Suku Thomas dan John sejak itu telah dimusnahkan. Ulysses diberi bagian emas dan diberitahu bahwa bagian kaca John mungkin ada di makamnya di Siprus. Baru, seorang manusia, Gorge, akan memandu Ulysses ke reruntuhan kota kuno itu. The Means. Ulysses menuju terowongan untuk masuk ke kota yang hancur.
yang sekarang ditempati oleh tentara gorila. The Ruin City. Ulysses menemukan sebuah kandang yang menahan seorang wanita manusia di sebuah kamar di lantai 5. Sebuah gedung. Dia membukanya dan membebaskan Nova, yang dengan cepat melarikan diri. Nova tak lama kemudian menyelamatkan Ulysses dari gorila yang ganas. Suka mengobrol, dan suka menunda-nunda, lalu buru-buru pergi lagi. Ulysses kemudian menemukan jalannya ke kantor Jenderal Ursus dan menghadapinya. Mengambil artefak kaca dan juga mengambil laporan rahasia tentang proyek AE Profesor Cornelius. Memanfaatkan lift service dan mematikan sistem ventilasi. Dia merangkak melalui bilah kipas besar dan melarikan diri. Muncul dari pintu masuk stasiun kereta bawah tanah. Ulysses bertemu dengan Nova dan Bosco, sebagai rasa terima kasih karena telah membebaskan Nova. Mereka membawa Ulysses untuk berlindung di desa terdekat mereka. Desa manusia. Ulysses terbangun di desa manusia, tak lama sebelum serangan kera. Melihat pintu masuk ke gua di mana desa itu disembunyikan ditutup. Dia menyalakan setumpuk jerami di sebelah barikade kayu dan membakarnya. Dia kemudian pergi ke pondok Bosco, yang meminta Ulysses untuk menemukan putranya, Timon. Di halaman dia melihat penjaga kera sedang berpatroli dan bisa melihat anak laki-laki Timon diikat ke sebuah tiang. Dia menggunakan pisau untuk memotong ikatannya dan mereka kabur dan kembali ke pondok Bosco. Kembali ke pondok, Bosco yang sekarat memberitahunya bagaimana meninggalkan desa dan pergi ke rumah Matias di dasar ngarai. Setelah melarikan diri dari desa dan menyeberangi ngarai dengan bantuan Abra manusia, Ulysses mendiskusikan laporan Ursus dengan Matias, saudara Nova. Gorila berencana untuk menggunakan penelitian genetik Cornelius dan materi genetik manusia untuk meningkatkan ras mereka dan mendominasi ras kera lainnya. Ulysses memutuskan untuk berbicara dengan Profesor Cornelius di Universitas Kera. The University. Setelah menerobos masuk, Ulysses mendekati telepon di dinding di universitas. Dia melihat iklan di papan pengumuman dan memutar nomornya. Seekor kera betina menyuruhnya untuk menemuinya dalam 5 menit. Percaya bahwa dia adalah kera yang ingin menyewa kamar. Dalam pertemuan berikutnya, kera yang ramah pada awalnya enggan membantu. Tetapi akhirnya memberitahu dia bagaimana melakukan kontak dengan Cornelius dan kemudian melarikan diri, memberinya kode ke gudang. Ulysses pergi ke Profesor Cornelius, mereka mendiskusikan penelitiannya dan kecurigaan Cornelius sendiri tentang minat Jenderal Ursus dalam proyek tersebut. Cornelius setuju untuk menghancurkan penelitiannya agar tidak disalahgunakan. Sementara Ulysses menyelinap keluar, kembali ke Matias. Ulysses menemukan bahwa pemimpin pemberontakan Jonah telah ditangkap. Jonah telah mendengar sesuatu tentang bagian ketiga dan pergi mencarinya, tetapi ditangkap. Ulysses memutuskan untuk menyelamatkannya, sendirian. The Prison. Ulysses memasuki penjara dan menemukan bahwa Jonah berada di sel O1. Dia menemukan sel dan menemukan Jonah. Tetapi bahan peledak yang dibelenggu ke Jonah akan meledak jika dia mencoba pergi. Jonah memutuskan untuk menggunakannya untuk membuat lubang di dinding yang memungkinkan Ulysses melarikan diri ke bekas pangkalan militer manusia di sebelahnya. Tetapi Jonah akan mati sebagai hasilnya. Dia menyuruh Ulysses untuk mengambil bagian perak dari perpustakaan negara kera. Ulysses dengan cepat membawa Jonah menaiki tangga dan mengucapkan selamat tinggal. Ulysses merangkak melalui lubang yang disebabkan ledakan itu dan melarikan diri kembali ke rumah Matias. Teman-teman Jonah tidak bereaksi baik terhadap berita kematiannya. Tetapi Ulysses memutuskan untuk melanjutkan pertarungan. Matias mengambil alih kepemimpinan perlawanan dan memberikan instruksi kepada Ulysses tentang cara memasuki perpustakaan negara melalui pabrik bawah tanah, The Archive. Ulysses memasuki pabrik, pergi ke perapian, menendangnya, dan merangkak ke arsip perpustakaan negara. Dia mendekati seorang pria, Simon si pembersih memberitahunya di mana bagian ketiga mungkin berada, dan bagaimana cara melarikan diri dari arsip. Dia melihat seekor kera memukuli seorang wanita manusia dan dia membunuh kera itu. Wanita itu menawarkan bantuan, Anna menyuruhnya mencari di tempat terlarang, di lantai atas. Ulysses kemudian menemukan dispenser multimedia dengan kartrid di dalamnya. Dia mengambil kartrid, memasuki ruangan lain dan menggunakan proyektor untuk menonton tayangan slide Profesor Skow mewawancarai tentang pekerjaannya dalam bedah kosmetik. Ulysses pergi ke sebuah ruangan dengan alas dengan bagian perak duduk di atasnya. Dia mengambil artefak perak dan pergi melalui pintu utama di lantai dasar, kembali lagi ke Matias dan Nova. Ketiga bagian misteri itu disatukan dan digabungkan untuk membentuk sebuah peta.
Itu menunjuk ke arah tempat terlarang, kata Nova. The Pentagon. Klise tak tahu malu pun terjadi saat Ulysses mengikuti peta ke patung Liberty. Walaupun dia sudah tahu dia kembali ke bumi. Dia menjatuhkan diri ke terowongan di mana area tersebut dijaga oleh bola robot pelindung. Dia melanjutkan ke sebuah kantor di mana sebuah rekaman memberikan lebih banyak detail tentang kisah aneh tentang penderitaan umat manusia. Presiden John Fergus menceritakan hilangnya bumi kepada Kera setelah pertempuran terakhir. Ulysses menggunakan perekam mikro untuk merekam suara presiden dan dengan demikian dapat mengakses komputernya, yang kemudian mengenali bahwa Ulysses bukanlah presiden. Pikiran tanpa tubuh yang tersimpan di sistem pusat, Jacquard dan Orwell. Yang ketiga, Ilevich, tidak berfungsi dan mati. Menanyainya dan menemukan bahwa perang telah hilang. Mereka meminta Ulysses untuk menyelesaikan proyek bahtera mereka dengan pergi ke distrik presiden dan menekan tombol merah. Sebuah suara kemudian mengumumkan bahwa urutan penghancuran diri telah dimulai. Jacquard telah menipunya untuk menghancurkan sistem pusat, tetapi akan membantunya melarikan diri melalui pintu misterius. Ulysses melewati sebuah pintu besar di terowongan lain ke pusat bumi. Ulysses bertemu manusia yang tinggal di bawah tanah, Akanites yang telah lama hilang, dan mendengar tentang asal mula ramalan pembebasan dari dominasi Kera. Kembali dengan Matthias di biara, Ulysses mengetahui bahwa Nova telah ditangkap. Memberitahu Matthias bahwa dia harus pergi dan bersatu dengan Akanites dan menyaksikan pesan holo lain yang telah dia pulihkan. Dengan Presiden Fergus merinci bagaimana Kera telah mengambil alih setelah perang yang hebat. Penduduk proyek ARK, yang terdiri dari elit NSAAS, telah muncul dan menggunakan budak Kera untuk membantu membangun kembali bumi. Mereka telah menggunakan evolusi yang dipercepat untuk membuat mereka lebih produktif. Pada tahun 2320 Kera telah memberontak. Proyek Bahtera kedua diam-diam dimulai dengan 10.000 elit pergi jauh di bawah tanah dan memutuskan semua kontak dengan dunia luar, Akanites. Ulysses memutuskan untuk menjatuhkan Jenderal Ursus dengan pergi ke Dewan Tinggi Kera dengan bukti ini. The AP Palace. Ulysses memasuki ruang dewan. Dia menuntut pembebasan Nova dan memberitahu dewan, yang terdiri dari pemimpin 5 spesies Kera. Orangutan, Zaius, Gorila, Jenderal Ursus, Simpanse, Mandrill, Jenderal Rackham, dan Babon, tentang pengkhianatan Ursus. Dengan para pemimpin dewan lainnya mencela dia. Ursus ditangkap, tetapi bertentangan dengan keinginan mereka. Pemimpin Zaius memutuskan untuk membiarkan Ulysses dan Nova pergi. Mereka mengetahui pentingnya Ulysses dan telah menggunakan Nova untuk menjebaknya. Tetapi setelah pembebasan mereka, Zaius mengungkapkan bahwa membiarkan pemimpin manusia melarikan diri akan lebih merusak perlawanan daripada membuatnya menjadi martir. Adegan penutup menunjukkan Ulysses dan Nova berpacu dengan kuda, tetapi kemudian menunjukkan kekuatan masa perlawanan dan Akanites, di bawah kepemimpinan Matthias, bersiap untuk menyerang kota Kera.